Sekarang kita lihat contoh HTML yang kedua, yaitu membuat tabel. Kita buat file baru, kita beri nama dengan html2.php. Kita awali dengan HTML dan shortcutnya, maka sudah terbentuklah struktur HTML seperti ini. Kita mau membuat sebuah tabel. Kita ketahui bahwa bentuk minimal dari sebuah tabel adalah diawali dengan tag tabel. Mungkin perlu kita beri border supaya tabelnya nampak dan ditutup dengan slash table. Untuk setiap baris di dalam tabel digunakan table row tr yang ditutup dengan slash tr. Untuk setiap kolom di dalam baris digunakan table header atau table data th atau td. Kita gunakan th untuk membuat judulnya dulu, lalu tutup slash th. Ini adalah baris pertama. Untuk baris berikutnya berarti kita harus membuat tr lagi dan ada data seperti ini. Udah tutup tr. Begitu seterusnya. Kita copy saja satu baris ini supaya cepat. Kalau kita simpan dan kita jalankan, maka akan ditampilkan sebuah tabel dengan satu judul kolom dan dua baris data. Untuk membuat ini menjadi dinamis, kita gunakan PHP. Kita beri baris baru, kita ulangi lagi tabelnya. Yang menjadi dinamis adalah jumlah datanya. Kita awali dengan tabel, tutup dengan tabel, lalu ada judul kolomnya. Ini tidak kita masukkan ke dalam PHP karena tidak berulang. Kita tutup dengan slash tr. Sekarang untuk setiap datanya, karena dia akan berulang, kita masukkan ke dalam PHP. Yang mana yang berulang di dalam data ini, setiap tr adalah baris yang diulang di dalam PHP. Jadi kita buka tag PHP, kita awali dengan looping for. Berapa yang kita inginkan? Kita ingin mencetak umpamanya dari 1 sampai 7. Jadi kita awali dengan iterasi sama dengan 1, batasannya sampai dengan 7, dan kelangnya bertambah 1. Kita lakukan pencetakan satu set tr ini. Kita echo baris tr dan td, dan kita masukkan $i sebagai isi datanya. Kita tutup kolomnya dan kita tutup barisnya dan kita tutup echo-nya. Itu adalah perulangannya yang akan mencetak 7 buah baris. Kita tutup PHP-nya dan kita simpan lalu kita jalankan. Maka akan tercetak 7 buah baris di bawah judul kolom di dalam tabel ini. Bagaimana seandainya ada baris berwarna selang-seling? Kita bisa buat dengan contoh baru. Untuk itu kita ke dalam head di dalam HTML-nya, kita buka text style, kita masukkan kelas baru, ada 2 kelas. Kelas pertama untuk ganjil. Umpamanya kita beri warna background color 9CF. Lalu kelas yang kedua kita beri nama genap, kita beri background color 7AF. Kita tutup stylenya, kembali ke bawah, kita akan membuat sebuah tabel baru yang berwarna selang-seling antara ganjil dan genap. Untuk itu kita buka sebuah tag table dan tutup tabelnya. Buka judul kolomnya dengan tr, th, dan tutup tr. Lalu kita buka PHP untuk mencetak baris-baris datanya. Kita buka PHP, kita lakukan looping. Umpamanya kita ingin mencetak 1 sampai 10. Dimulai dari $i sama dengan 1, $i lebih kecil sama dengan 10, $i plus plus.
Yang mau kita lakukan mencetak baris TR, tetapi kita perlu menambahkan kelas untuk setiap TR-nya. Kelasnya akan berbeda-beda tergantung apakah dolar I-nya ganjil atau genap. Periksa apakah dolar I genap. Kita lakukan dengan menggunakan persen. Dolar I kita bagi dengan 2 dan kita periksa hasil baginya apakah sama dengan 0, maka sudah pasti dia genap. Kita buat sebuah variabel dolar class sama dengan genap. Tetapi apabila dia tidak habis dibagi 2, else sudah pasti ganjil. Dolar class sama dengan ganjil. Kita tutup. Sekarang kita cetak TR-nya, echo ada TR dan ada class. Sudah kita sediakan variabelnya yaitu dolar class. Dan di dalam TR ada TD yang berisi dolar I. Tutup TD dan tutup TR. Tutup loopingnya dan tutup PHP-nya. Kita simpan coding ini dan kita jalankan di browser, maka akan tampil tabel dengan baris-baris yang warnanya selang-seling. Kita lihat contoh berikutnya, yaitu bagaimana mencetak isi datanya dari array. Untuk itu kita deklarasikan dulu sebuah array, dolar hewan umpamanya adalah array yang berisi ayam, beruk, cicak, dan domba. Tutup arraynya. Sekarang kita akan mencetaknya dalam tabel. Kita mulai tabelnya. Lalu kita beri judul kolomnya. Dan kita buka PHP untuk memasukkan looping. Kita mulai dengan for, lalu variabelnya dolar $i dimulai dari sama dengan 0, lalu dolar $i lebih kecil dari, ada berapa jumlah itemnya? Ada 4. Kita bisa langsung memasukkan 4 di sini, atau kita bisa gunakan cara yang dinamis, yaitu kita masukkan fungsi count dolar hewan. Fungsi count akan memasukkan jumlah suatu array. Karena kita masukkan dolar hewan sebagai array-nya, maka fungsi count dolar hewan akan menghasilkan angka 4. Seandainya kita tambah itemnya menjadi 5, maka count dolar hewan ini tidak perlu kita ubah lagi. Dengan sendirinya dia akan mengikuti berapa jumlah item yang terbaru. Lalu kita berikan dolar $i++. Kita masukkan coding seperti di atas, yaitu memilih kelas. Apabila dolar $i persen 2 adalah 0, habis dibagi atau sisanya 0, maka dolar kelasnya adalah genap. Kalau tidak habis, maka dolar kelasnya adalah ganjil. Lalu kita cetak baris ini. Kita masukkan datanya dolar hewan yang kesekian, yaitu nomor indeksnya, tetapi kita gunakan dolar $i. Tutup kolomnya dan tutup barisnya. Lalu tutup echo-nya dan tutup PHP-nya. Kita simpan dan kita jalankan di browser, tapi yang di atas ini kita pisahkan dulu dengan horizontal ruler. Dan hasilnya adalah akan tampil setiap item dalam array dalam tabel yang selang-seling.